Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini. Disebut sebagai hari yang mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat dengan Sayyidul Ayyam, sebagai pemimpin hari yang lain. Kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa belajar bersama. Semoga apa yang kita lakukan ini berangkat dari niat untuk sama-sama menjadi seorang hamba yang baik. Dan dengan demikian kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Karena seperti yang kita tahu, ada orang yang belajar hanya sebatas untuk mencari wawasan. Ada yang belajar tujuannya dalam rangka untuk liyumari bihis sufaha, untuk bisa berdebat dengan orang yang gak berilmu. Dalam arti dia belajar dengan maksud agar dia punya status sosial di masyarakat. Ada juga di antara orang yang belajar dalam rangka untuk mencari kelemahan di kalangan kaum muslimin. Sehingga nanti dia buat syubhat, dia buat kerancuan berfikir, dia buat pernyataan yang menyimpang untuk melakukan pendangkalan terhadap akidah kaum muslimin. Dan aneka niat yang lainnya yang dimiliki oleh orang yang belajar. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kita hidayah, mau belajar dalam rangka untuk memperbaiki diri. Karena memang tujuan utama kita belajar adalah untuk itu. Bukan untuk mencari status sosial, bukan dalam rangka untuk berdebat, bukan dalam rangka untuk, apalagi untuk mencari kelemahan kaum muslimin. Ada yang belajar dalam rangka untuk mencari kelemahan syariat Islam. Lalu dia membuat pernyataan Islam tidak adil dan seterusnya, sebagaimana sikap orang-orang liberal. Tayyib. Sebagaimana tadi disampaikan dalam muqaddimah bahwa OJK dalam hal ini telah mendapatkan standar ISO yang tadi disampaikan, saya nggak hafal angkanya ya. Bahwasanya di posisi ini OJK telah dinyatakan sebagai lembaga yang bebas dari korupsi untuk masalah materi. Meskipun ini lebih kepada standar dunia, dan betul yang lebih kita harapkan adalah bagaimana penilaian Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Karena tidak ada pujian yang memberikan manfaat. Demikian pula tidak ada celaan yang memberikan bahaya bagi hamba selain pujian yang datang dari Allah dan celaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang hamba sudah dipuji oleh Allah, berarti memang betul-betul ini orang yang baik. Sebaliknya ketika seorang hamba itu dicela oleh Allah, berarti ini adalah seorang penjahat. Meskipun bisa jadi dia terpuji di hadapan masyarakat. Karena itu kita bisa lihat ya, orang-orang munafikun di zaman Nabi SAW rata-rata adalah orang yang berduit, orang yang punya harta, dan punya status sosial di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul, sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, dia ini mau dijadikan sebagai Raja Madinah, pemimpin bagi Aus dan Khazraj. Sehingga andaikan Nabi SAW tidak jadi hijrah ke kota Madinah, maka yang memimpin Madinah adalah gembong munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada awal Nabi SAW datang ke kota Madinah, posisi orang munafik ini masih kuat. Sehingga harapan untuk bisa menjadi pemimpin masih ada. Makanya itu diperjuangkan oleh Abdullah bin Ubay bersama kawan-kawannya, orang-orang yang mendukungnya, yang sebelumnya mau dijadikan sebagai Raja Madinah. Sampai akhirnya terjadilah peristiwa Perang Badar. Di tahun 2 Hijriah, di pertengahan tahun 2 Hijriah, karena Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Di pertengahan tahun 2 Hijriah terjadilah Perang Badar.
kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit, sepertiga dari jumlah pasukan orang musyrikin, ternyata mereka mampu mengalahkan pasukan orang musyrik yang jumlahnya jauh lebih banyak. Sehingga sejak peristiwa itu mereka memandang ini bukan kekuatan yang remeh. Mereka ini orang yang hebat. La najidu fihi madkhala. Sampai mereka mengatakan kami nggak punya celah untuk bisa mengalahkan mereka. Persatuan Aus dan Khazraj yang membela Nabi SAW, yang masuk Islam, karena Aus dan Khazraj dua suku terbesar Madinah ketika itu belum semuanya masuk Islam, dan yang membela Nabi SAW yang sudah masuk Islam sangat kuat, sangat solid, sehingga membuat gentar orang-orang munafikun Madinah yang mereka kekuatannya lebih lemah. Ditambah lagi keberanian kaum muhajirin yang tidak ada tandingannya. Di saat itulah kemunafikan baru muncul. Sehingga sejarah kemunafikan baru ada sejak tahun 2 Hijriah ke atas. Sebelum itu manusia di tengah kota Madinah belum ada munafik. Dan ketika Nabi SAW di Mekah tidak ada orang munafik. Adanya muslim murni, kafir murni, atau ada orang yang menampakkan kekufuran padahal sebenarnya hatinya mengakui Islam. Karena dia takut. Begitu selesai perang Badar, ada orang yang menampakkan Islam, menampakkan diri sebagai orang yang baik, padahal sebenarnya batinnya dia menyimpan potensi jahat. Dia cari peluang bagaimana caranya untuk bisa menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Inilah keberadaan orang munafik. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rahasia kejahatan mereka dengan Allah turunkan surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Nama lain dari surat At-Taubah adalah surat Bara'ah karena diawali dengan ayat Bara'atu minallah. Allah berlepas diri dari orang musyrikin dan orang-orang kafir. Sejak saat itulah mereka merasa malu karena Allah Subhanahu wa taala membongkar rahasia mereka. Allah membongkar apa saja praktek keburukan mereka yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Karena mereka lakukan itu diam-diam, mereka lakukan itu secara rahasia dalam rapat-rapat rahasia mereka. Lalu mereka malu untuk keluar rumah. Kenapa? Allah bongkar rahasia mereka di muka umum dengan turunnya surat At-Taubah. Karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebut surat At-Taubah dengan sebutan suratul Fadhihah, surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah dari kata fadhaha yufadhihu yang artinya mempermalukan. Disebut dengan suratul Fadhihah. Pakai dot ya. Kalau pakai ta surat Fatihah yang artinya surat yang mempermalukan. Karena dalam surat ini Allah mempermalukan orang-orang munafik. Rahasia-rahasia mereka ditampakkan oleh Allah. Sehingga di surat At-Taubah sering kita jumpai kalimat wa minhum. Wa minhum, di antara mereka ada yang seperti ini. Wa minhum man, di antara mereka ada yang seperti ini. Wa minhum man, banyak sekali ayat yang diawali seperti ini. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Wa minhum man ahadallah. Wa minhum di antara mereka ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Dibongkar oleh Allah kejahatan-kejahatan mereka ya, dengan turunnya surat At-Taubah. Baik. Karena itulah bisa jadi mereka mulia, terhormat di muka umum. Abdullah bin Ubay bin Salul sampai mati itu masih terhormat di masyarakatnya. Karena memang dia sebelumnya orang yang punya jasa bagi masyarakat. Tapi dia menyembunyikan kebencian kepada kaum muslimin. Dia kufur kepada Allah dalam hatinya, meskipun secara lahiriah dia menyatakan beriman. Sehingga kadang ada orang yang dilihat dari lahiriahnya, Masya Allah, status sosialnya luar biasa, tinggi. Pejabat eselon. Ya. Dan bahkan beliau dikenal agamis.
Terus apa lagi? Beliau punya status sosial di masyarakat. Sampai beliau dikasih jadwal khutbah. Menyampaikan penjelasan agama di depan masyarakat. Namun sebenarnya di balik itu dia melakukan banyak pelanggaran. Meskipun orang tidak tahu. Di balik itu orang ini melakukan banyak pelanggaran. Tapi orang lain kan tidak tahu. Baik pelanggaran masalah keuangan, pelanggaran masalah apalagi akhlaknya ketika dia diam-diam, pelanggaran di luar, orang lain tidak tahu. Namun orang seperti ini nantinya dia akan datang di hari kiamat dengan posisi dia ditampakkan semua pelanggaran itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nampak di hadapan mereka minallah dari Allah, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibu. Nampak di hadapan mereka dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Saya nggak bayangin ternyata terjadi seperti ini. Dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, pada hari di mana semua rahasia itu ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada hari di mana semua yang tidak nampak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ainal mafar? Kemana dia akan lari? Amalannya ada di hadapannya. Perbuatannya yang dulu dia rahasiakan sekarang dinampakkan oleh Allah. Yang dulu mungkin orang tidak tahu, sekarang semua orang tahu. Sehingga dengan sebab ini dia merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang cukup sering kita singgung dalam pembahasan ini adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan seorang koruptor yang minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim. Abu Hurairah bercerita, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami pada satu hari. Fadzakaral ghulul fa'azzamahu wa 'azzama amrahu. Lalu beliau bercerita tentang ghulul. Beliau bercerita tentang harta khianat, korupsi, mengambil harta milik umum untuk kepentingan pribadi. Menggunakan harta milik umum untuk kepentingan pribadi. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi ba'irun. Jangan sampai aku jumpai kalian datang di hari kiamat dengan memikul onta di pundaknya. Dia pikul onta di pundaknya. Lahu rugha, onta itu mengeluarkan suara onta. Rugha. Rugha di sini suara onta. Kemudian wa yaqul, lalu dia mengatakan, yaqulu ya Rasulullah, memanggil-manggil ya Rasulullah. Si koruptor ini membawa harta korupsinya di pundaknya. Lalu dia memanggil Nabi SAW karena merasa dia masih umatnya. Dipanggil ya Rasulullah, aghithni, ya Rasulullah, tolonglah aku. Ya Rasulullah, aghithni. Ya Rasulullah, tolonglah aku. Fa'aqulu, lalu aku sampaikan, la amliku laka syai'an qad ablagtuka. Aku enggak bisa menolong apapun dirimu. La amliku laka syai'an. Aku enggak bisa menolongmu sepeser pun. Qad ablagtuka. Aku telah sampaikan ini kepadamu. Baik. Ini orang gedong onta. Kenapa? Karena yang dikorupsi onta. Lalu beliau melanjutkan peringatannya. La ulfiyanna ahadakum. Jangan sampai aku menjumpai kalian. Yaji'u yaumal qiyamah. Datang di hari kiamat. Ala raqabatihi farasun lahu hamhamah. Sementara dia pikul kuda di atas pundaknya sambil mengeluarkan suara kuda. Meringik suara kuda. Semua orang melihat. Sehingga yang mungkin dulu di masyarakat
Masyarakat tidak ngerti kalau sebenarnya orang ini telah korupsi kuda. Tapi kemudian mereka semuanya paham. Oh, ternyata atasan saya seperti ini. Yang dulu saya anggap dia ini orang yang Masya Allah, agamis. Ya. Suka menyantuni anak yatim. Royal kepada bawahan. Tapi ternyata dia mengambil harta negara dan dia pikul di hari kiamat. Fayaqul, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aghithni, ya Rasulullah, tolonglah aku. Nabi SAW tidak bisa memberikan pertolongan kepadanya. Fa'aku, lalu aku sampaikan, la amliku laka syai'a, aku enggak bisa menolongmu sepeser pun. Qad ablagtuka, aku telah sampaikan ini kepadamu. Lalu beliau lanjutkan peringatannya, bentuk korupsi yang lain. La ulfiyan ahadakum, jangan sampai aku menjumpai kalian. Yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi syatun laha thugha. Dia datang di hari kiamat, sementara dia memikul kambing di pundaknya. Laha thugha'un, yang kambing itu mengeluarkan suara. Suara kambing namanya thugha. Bahasa kita mengembik. Yaqulu, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku. Dia minta syafaat kepada Nabi SAW. Fa'aku, lalu aku sampaikan, la amliku laka minallahi syai'an. Aku enggak bisa menolongmu di hadapan Allah sedikit pun. Qad ablagtuka, aku telah sampaikan ini kepadamu. Dan seterusnya, bentuk-bentuk korupsi yang lainnya. Ada korupsi pakaian, ada korupsi benda-benda yang lain. Dan Nabi SAW mengatakan, la amliku laka minallahi syai'a. Termasuk di sini somit. Somit itu maknanya adalah emas dan perak. Dia korupsi somit. Ala raqabatihi somit. Dia menggendong emas dan perak. Dia gendong uang. Dia gendong harta. Sehingga korupsi akan dibawa hasil korupsinya itu di hari kiamat. Allah berfirman di surat Ali Imran, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang gulul, yang mengambil harta gulul, berarti mengambil harta korupsi, materi negara dia manfaatkan untuk kepentingan pribadi, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia akan bawa harta itu di hari kiamat. Ya. Alhamdulillah, berarti kayak gitu kita punya bekal harta di hari kiamat. Bukan. Itu untuk mempermalukan dirinya. Karena yang rata-rata namanya koruptor, dia itu tidak diketahui oleh orang lain. Orang yang mengambil hak negara tidak diketahui oleh orang lain. Dia simpan itu dengan sangat tertib. Jangan sampai ada orang yang tahu. Jangan sampai ketahuan. Ya. Dan banyak orang yang di posisi dia nggak ketangkap sampai mati. Ada nggak Pak kayak gitu Pak? Ya, kita semuanya paham ya. Sehingga dia mengambil harta negara dan sampai mati dia nggak ketangkap. Nggak pernah dia disidang, nggak pernah dia apa-apain, nggak pernah. Sampai dia mati. Tapi ingat, kehidupan tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah seorang hamba minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la amliku laka syai'an. Aku enggak bisa menolongmu. Qad ablagtuka. Aku telah sampaikan ini kepadamu. Masyaallah. Tentu saja kita berharap setelah kita mendengarkan peringatan semacam ini, jangan sampai kita menjadi salah satu di antaranya. Karena sebagaimana yang kita tahu, karakter dunia itu hanya ada dua kemungkinan. Sebagaimana penjelasan Ali bin Abi Thalib, halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Yang halal akan dihisab, yang haram diadzab. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Waliyadzubillah, jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita yakini dalam hal ini adalah bahwa
semua akan kita laporkan di hadapan Allah. Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Kaki seorang hamba enggak bakalan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa. Dia akan ditanya tentang hartanya. Dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia gunakan. Selanjutnya, kita meyakini bahwa dalam melaksanakan tugas, hakikatnya kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan kalau kamu memutuskan di antara manusia, maka putuskan dengan prinsip keadilan. Dan dua ayat ini punya korelasi, terutama di posisi sebagai pemegang kebijakan. Mereka punya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang berlaku, terukur, ya, dan tidak boleh berpihak kepada salah satu dengan alasan ada kepentingan di sana. Allah perintahkan kita untuk menjalankan amanah itu, dan posisi seorang karyawan, baik karyawan di instansi pemerintah maupun karyawan di perusahaan swasta, hakikatnya dia sedang melaksanakan amanah. Amanah dalam bentuk apa, Pak? Tugas yang diemban kepadanya. Dan bentuk amanah itu bisa jadi berupa pemberian layanan, khidmat kepada umat. Terutama untuk karyawan, para aparatur negara. Negara ini butuh proses. Ada kinerja yang berjalan. Karena ada rakyat. Sehingga perlu ada aturan. Berjalanlah proses itu, kinerja itu. Ada yang ngatur. Yang ngatur itu adalah mereka yang ditunjuk oleh negara untuk menjadi pelayan masyarakat. Makanya kita memahami bahwasanya para aparatur sipil negara maupun aparat non-sipil statusnya adalah pelayan bagi masyarakat. Karena mereka bekerja untuk umat. Mereka bekerja untuk masyarakat, untuk rakyat, sesuai dengan bidang masing-masing. OJK bekerja di bidang A, nanti lembaga mana lagi bekerja di bidang B, dinas ini bekerja di bidang C, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita mengakui itu dan yakini bahwasanya ini bagian dari menunaikan amanah. Apabila ini tidak dijalankan, berarti kita melanggar perintah Allah. Dan terutama bagi yang memegang kebijakan, Allah Ta'ala perintahkan, wa idza hakamtum bainan nas. Dan kalau kamu memutuskan di antara manusia, antahkumu bil adl, kalian harus putuskan dengan mengedepankan prinsip keadilan. Kenapa yang ini kau ACC? Kenapa yang ini enggak? Semuanya akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Sehingga mengambil kebijakan dalam hal ini harus sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana amanah yang diberikan kepadanya. Karena Allah perintahkan agar kita menunaikan amanah ila ahliha, kepada yang berhak. Ini kaidah umum jamaah yang perlu kita pahami agar kita bisa memastikan bahwa pendapatan yang kita miliki tidak menjadi sumber masalah ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, kaitannya dalam masalah ketertiban ketika bekerja, ada satu acuan yang bisa kita gunakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat firman Allah Ta'ala di surat Al-Mutaffifin.
Allah menjelaskan karakter at-tatfif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun lil mutaffifin." Celakalah bagi mutaffif. Siapa itu? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu manusia yang apabila dia membeli, dia minta untuk dipenuhi. Tidak boleh ada yang kurang. Timbangannya harus penuh, Pak. Kurang dikit saya tidak mau. Sehingga ketika nimbang, jelek ya. Diangeti, Pak, tambah timun blungker. Anget ya. Artinya ditambah menekan ke bawah. Dia kalau beli mintanya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi anehnya kalau dia menjual untuk orang lain, menimbang untuk orang lain, yukhsirun, semangatnya mengurangi. Sehingga orang ini ketika dia melakukan praktek jual beli, kalau membeli dia minta untuk dipenuhi, tapi kalau menjual semangatnya mengurangi. Ayo. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu yakin kalau mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah? Ingat, kamu itu tidak hidup sekali. Ada kehidupan yang kedua. Kalaupun di dunia kamu selamat, belum tentu di akhirat. Kau bawa hak orang lain. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim, untuk hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Allah menghadap Rabbul Alamin, dan pasti dia akan ditanya oleh Rabbul Alamin. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, ayat ini berbicara tentang pelanggaran terhadap hak manusia dalam urusan jual beli. Di mana ada seorang yang dia semangat ketika membeli mintanya dipenuhi, tapi kalau menjual semangatnya mengurangi. Dan itu pelanggaran dalam sebuah praktek bisnis yang paling konvensional, yang paling sederhana, paling simpel. Ada pelanggaran di situ yang bentuknya mengambil hak orang lain, dilarang oleh Allah Ta'ala, dan disebut oleh Allah sebagai mutaffif. Baik. Namun para ulama mengatakan bahwa tafsir dari ayat ini sifatnya muta'addi. Ya. Sehingga kalau bicara dari kasus, ini terkait pelanggaran jual beli. Pelanggaran jual beli. Ini kasusnya. Tapi secara tafsir dia melebar. Tafsirnya melebar. Muta'addi. Tafsir yang melebar, muta'addi, artinya dia bisa dibawa kepada kasus yang lain, tidak hanya sebatas jual beli. Dan kesimpulan yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, tafsirnya ini melebar, mencakup semua yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban. Dalam interaksi yang kita lakukan, baik bersama keluarga, interaksi antara suami dengan istri, baik bersama masyarakat, interaksi antara kita dengan tetangga, termasuk di dunia kerja, interaksi kita dengan instansi tempat kita bekerja, pasti di situ melibatkan hak dan kewajiban. Sebagaimana karyawan, dia punya hak, yaitu berupa gaji, upah. Dia juga punya kewajiban. Apa kewajiban karyawan? Dia berkewajiban untuk menunaikan amanah. Amanah pekerjaannya. Demikian pula instansi. Instansi ada haknya. Apa haknya? Tugas yang harus ditunaikan. Dan ada kewajiban. Apa kewajibannya? Dia memberi upah. Memberi gaji. Ini harus seimbang. Seorang mutaffif, dia lebih dominan
semangat dalam mencari hak, tapi dia malas dalam menunaikan kewajiban. Ini karakter mutaffif. Giliran masalah gaji, nggak boleh ada yang kurang, nggak boleh telat. Ya. Kalau telat dia protes, kalau kurang dia protes. Kenapa? Karena kalau telat, ya, wah nanti anak istri saya gimana, keluarga saya bagaimana. Kalau kurang, wah ini kebutuhan saya kurang, saya jadi nggak bisa nabung. Tapi giliran masuk kerja, dia nggak menunaikan itu dengan maksimal. Waktu kerja sering dikurangi. Kemudian apa lagi? Kadang sering telat. Ya. Dia telat masuk kerja, tapi gajinya dibuat telat, dia nggak terima. Dia suka mengurangi waktu kerja, tapi haknya dikurangi, dia nggak terima. Keseimbangan ini cukup sederhana. Karena itu dalam prinsip kita adalah, sebagaimana Anda tidak mau dizalimi, maka jangan menzalimi orang lain. Sebagaimana Anda tidak mau diperlakukan buruk, maka jangan memperlakukan buruk orang lain. Jangan sampai ada orang yang antara hak dan kewajiban tidak berimbang, disebabkan dia lebih berpihak kepada haknya, tapi tidak menunaikan kewajibannya. Demikian pula sebaliknya, ada sebuah instansi, atau terutama perusahaan ya, ada sebuah perusahaan, dia tidak ngasih kepada karyawan haknya, sehingga kewajiban karyawan sudah ditunaikan. Tapi perusahaan ini tidak menunaikan kewajiban. Tidak menunaikan kewajiban. Contohnya gimana Pak? Gajinya tidak dibayar. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menjelaskan. Allah berfirman, hadisnya hadis qudsi. Coba kita buka hadisnya ya. Thalathun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 manusia di mana aku menjadi musuhnya kelak di hari kiamat. Tiga manusia di mana aku menjadi musuhnya kelak di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rinciannya. Kita buka di sini. Thalathun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah berfirman. Berarti hadis qudsi. Thalathun ana khasmuhum yaumal qiyamah. 3 orang yang aku menjadi musuh mereka di hari kiamat. Barangkali selama ini ada sebagian orang yang memahami dosa yang ditantang perang hanya riba. Baik, tidak hanya itu, ada dosa yang lain ditantang perang oleh Allah selain riba. Pelakunya dijadikan sebagai musuh Allah di hari kiamat. Dan 3 ini salah satu di antara atau berapa di antara dosa yang pelakunya jadi musuh Allah Ta'ala. Siapa saja mereka? Rajulun, orang yang a'tabi thumma ghadar. Rajulun, yang ada orang yang dia sudah berjanji setia untuk memberikan baiatnya atas nama diriku. Thumma ghadar, lalu dia menipu. Dia memberontak. Kemudian dia galang kekuatan untuk melawan pemimpin yang sah. Padahal dia terikat dengan sebuah perjanjian untuk mentaati aturan yang berlaku. Wa rajulun ba'a hurra fa akala thamana. Dan ada orang yang dia menjual manusia merdeka. Manusia merdeka dijual jadi budak. Fa akala thamana, lalu dia makan hasil penjualannya. Waliyadzubillah. Ada nggak orang seperti itu? Wallahu alam zaman sekarang ya. Kalau dulu cukup banyak. Warajulun istajara ajiran. Dan ada orang yang mempekerjakan seorang ajir. Ajir artinya karyawan. Istajara ajiran. Fastaufa minhu. Dan karyawan itu sudah memenuhi tugasnya. Walam yu'tihi ajrah. Tapi dia tidak membayar haknya, tidak membayar gaji. Perusahaan tidak memberikan gaji kepadanya, bosnya tidak memberikan upah kepadanya.
Qala Ibnu Tin, kata Ibnu Tin rahimahullah, huwa subhanahu khasmun li jami'idz zalimin. Allah Ta'ala akan memusuhi orang-orang yang zalim. Allah akan menjadi musuh bagi orang-orang yang zalim. Illa annahu arada tasydid ala haula'i bitasrih. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan dan permusuhan yang lebih untuk 3 orang tadi dengan penegasan yang lebih kuat. Sehingga setiap orang yang zalim, orang yang berbuat jahat kepada orang lain, mohon dipahami, bisa jadi ketika di dunia dia aman. Gak ada satupun orang yang bisa melawannya mungkin. Karena dia punya posisi. Dia bisa mengatur undang-undang. Dia bisa mengatur hukum. Sampai orang ini ditakuti oleh orang lain karena potensi jahatnya. Awas, kamu jangan macam-macam sama dia ya. Kamu jangan berani-berani sama dia. Kalau ketemu dia harus hormat, ketemu dia. Ada orang yang tipenya itu apa? Ditakuti sama orang lain karena khawatir dengan potensi jahatnya. Dan itu disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia yang terjahat di akhirat. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Inna syarran nasi indallah, sesungguhnya manusia yang paling jahat di sisi Allah Ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, inna min syarrin nas." Sesungguhnya manusia yang sangat jahat. Di antara manusia yang sangat jahat adalah man tarakahun nas. Orang yang dihindari oleh orang lain. Orang yang dihindari oleh orang lain. Aw wada'ahun nas. Atau ditinggalkan oleh orang lain. Ittiqa'a fuhsyihi, karena mereka takut dengan kejahatannya. Takut dengan ucapannya yang pedas, yang nyelekit, isinya cuma suka marah. Dan ada pemimpin untuk mengangkat status dan dia bisa jadi ya, biar dia punya posisi di tengah masyarakat. Tiap hari marah saja. Saya kadang heran, kok kuat orang ini marah ya? Marah itu kan capek. Lembut dengan marah lebih melelahkan yang mana? Marah itu capek. Tapi ini orang, Masya Allah, sehingga dikenal di masyarakat, di teman kantornya, ya, bawahannya, semuanya tahu. Bapak ini pemarah. Orang ini pemarah. Tiap hari kalau tidak marah, pusing dia. Sehingga kebiasaan tiap harinya adalah selalu marah. Ada orang yang ditinggalkan oleh orang lain karena potensi kejahatannya. Dan itu disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang jahat. Dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya sahih riwayat Bukhari, ya. Nabi SAW bersabda, Inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Manusia paling jelek di sisi Allah kedudukannya di hari kiamat. Man tarakahun nas ittiqa'a syarri. Orang yang dihindari oleh masyarakat karena potensi kejahatannya. Sehingga kenapa orang nggak berani mendekat ke dia, takut ke dia. Oh, dia punya potensi jahat. Dia punya potensi nakal. Dia punya potensi, awas, hati-hati ya sama orang ini, nanti kamu bisa dipidanakan. Gampang sekali mempidanakan orang, dikit-dikit pidana, dikit-dikit pidana. Sehingga dia bisa bermain di bagian ini untuk bertindak jahat kepada orang lain. Akhirnya dia dihindari sama orang lain. Itu disebut oleh Nabi SAW, syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Manusia yang paling jelek di hadapan Allah di hari kiamat. Meskipun bisa jadi ketika di dunia dia dihormati sama orang lain. Kembali standarnya bukan bagaimana penilaian orang kepada kita, tapi bagaimana penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Perubahan datang dari hati seorang hamba.
Hati yang baik akan melahirkan kebiasaan yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat, saluhal jasadu kulluh. Dalam diri manusia ada segumpal darah, segumpal daging, kalau baik-baik semuanya. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Kalau jahat, jahat semuanya. Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu ibarat raja, sedangkan anggota badan manusia adalah pasukannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syukran, jazakallah khair Ustaz atas tausiah yang diberikan. Izin kami lanjutkan untuk pertanyaan Ustaz. Yang pertama dari Abu Aiman menanyakan apakah ada fikih terkait WFH Ustaz, bekerja di rumah. Karena kita saat ini kebanyakan bekerja dari rumah, di mana di rumah ada istri dan anak-anak yang terkadang kondisi juga di mana mendahulukan membutuhkan mereka. Begitu Ustaz. Jazakallah khair. Baik, di buku saya Fikih ASN yang barangkali ada sebagian jamaah yang sudah memilikinya. Di buku saya Fikih ASN ada pembahasan tentang waktu kerja, namun di situ tidak ada pekerjaan. Ya. Ada pembahasan tentang orang yang masuk kantor tapi tidak ada pekerjaan. Para ulama mengatakan, selama dia sudah siaga untuk bekerja, maka dia berhak untuk mendapatkan gaji, meskipun tidak ada pekerjaan. Misalnya seorang penjaga toko, ya, atau orang yang bekerja di kantor, tugasnya sudah selesai dari masuk jam 8, jam 10 udah beres semuanya. Dia buat laporan-laporan, jam 10 udah beres. Sudah jam 10 ke atas kosong dia. Sehingga diborong 2 jam selesai. Ada kan kayak gitu ya? Nah, apakah dia halal untuk menerima gaji seperti ini? Jawabannya, selama dia sudah siaga bekerja, dia halal untuk menerima gaji. Karena dalam akad ijarah, seorang ajir, seorang karyawan, tidak berkewajiban untuk mendatangkan pekerjaan. Tapi kewajiban dia adalah menerima pekerjaan, tugas yang diberikan. Bukan mendatangkan pekerjaan. Sehingga ada pekerjaan dan tidak ada pekerjaan, itu kembali kepada kebijakan instansi tempat dia bekerja. Kondisi pandemi di luar kendali manusia terjadi sebagai bagian dari force majeure, di mana manusia tidak punya peran sepeser pun dalam mengendalikannya. Sehingga mengharuskan orang untuk kerja di rumah, WFH. Lalu di situ ada aturan ya yang ditetapkan. Dalam aturan WFH, bahwasanya nanti bekerja boleh di rumah dan siaga, komputer nyala, nyambung internet dari jam sekian sampai jam sekian. Sudah? Kalau tidak ada kegiatan apapun, dia sambil melakukan aktivitas di rumah, silahkan. Selama dia siaga untuk bekerja di jam itu. Insya Allah selama ini, ya, jika seperti ini terukur, artinya sudah menjadi aturan yang baru dalam kondisi pandemi yang itu tidak normal, maka hukumnya diperbolehkan. Namun dengan catatan ya, yang bersangkutan harus siaga kerja. Sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan, Pak, segera Pak, tolong dikirim file ini. Dia bisa langsung komunikasi lewat WA, dapat. Padahal bisa jadi dia lagi main sama anaknya. Oh, ada WA, dapat. Balik ke komputer, laptop. Langsung dia kirim data itu. Tolong Pak, buatkan kwitansi ini. Langsung dia buatin. Tolong ini, tolong ini. WFH bisa dilakukan dan tetap dia siaga bekerja. Baik. Kalau tidak, berarti dia melanggar. Karena dalam hal ini, dia terikat dengan aturan harus siaga kerja. Jadi intinya di kalimat siaga bekerja. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz Zahir, berikutnya kami persilakan kepada Bapak untuk pertanyaan berikutnya, Pak. Silakan.
Ya Ustaz, syukran atas tausiahnya. Ini nyambung dengan pertanyaan pertama tadi. Ini contohnya seperti di kami nih ya, di OJK itu sebenarnya kan ada range waktu ya yang ditetapkan absen selama WFH ini ya Ustaz ya. Sehari 7 atau 8 jam lah, absen betul jam 7 sampai jam 8, nanti absen masuk atau absen keluar itu jam 4 atau jam 5. Namun sering kali juga kita kerja itu malam, jadi kalau WFH itu malah fleksibel, kadang-kadang malah 24 jam gitu kan ya, cara kerjaan gitu. Boleh nggak kita punya pola pikir begini ya? Ya memang jam resmi itu misalnya jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 ya. Tapi kebetulan pas jam 8 sampai jam 4 itu memang misalnya ya tidak ada rapat, tidak ada pekerjaan, kemudian kita mengerjakan sesuatu di rumah. Kemudian malamnya kita ada rapat lagi gitu ya. Kadang-kadang ada pola pikir begini. Ini saya net, saya tetap meskipun di siang tidak ada kerjaan, tapi malam itu saya juga ada rapat. Jadi sehingga sebenarnya secara faktanya saya juga sudah memenuhi jam kerja gitu. Jadi kadang-kadang ada pola pikir semacam itu gitu ya. Jadi apa itu karena saya juga kerja malam, kemudian nambah 2-3 jam, tapi siang mungkin digunakan yang lain gitu. Sehingga kadang berpikir saya memang di siang tidak 7 sampai 8 jam, tapi ada extra time malam yang memang itu tidak tercatat di kantor, tapi itu pada faktanya itu memang kerja gitu Ustaz. Tidak ada kebijakan lembur Pak ya? Ada Pak. Meskipun rapat malam nggak dihitung sebagai Masya Allah, baik. Iya. Tayyib. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya seperti ini kembali kepada aturan yang berlaku. Dan kalau secara kaidah fikih muamalah, intinya kembali kepada prinsip ini. Jadi menjadi karyawan itu hakikatnya melakukan akad ijarah. Hakikatnya sedang melakukan akad ijarah. Objeknya adalah jasa manusia. Objek yang diakadkan dalam akad ijarah ini adalah jasa manusia. Tayyib. Yang jasa ini disebut dengan, atau karyawan ini disebut dengan ajir ya. Disebut dengan ajir. Sudah? Dalam akad ijarah ini termasuk di antara akad komersil. Atau dalam istilah fikih muamalah disebut dengan akad muawadot. Dalam akad muawadot itu harus ada keseimbangan iwad sama dengan muawad. Iwad itu apa? Iwad adalah gaji. Muawad apa? Kerja yang diberikan oleh karyawan. Sudah? Akad awalnya muawad untuk karyawan dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh waktu. Jam berapa? 8 sampai jam 4 misalnya. Ketika Bapak Ibu bekerja di rentang waktu ini, maka Anda sudah memberikan muawad. Contoh iwad dan muawad itu kayak gini ya. Saya beli HP dengan harga 3 juta. Saya bayar 3 juta, saya dapat HP. Iwadnya berapa? 3 juta. Muawadnya apa? HP. Sudah? Sama-sama hak itu kita berikan. Saya mendapatkan hak HP dan saya sudah membayar senilai 3 juta. Sehingga saya sudah menunaikan kewajiban saya dan penjual juga sudah menunaikan kewajibannya. Iwad dan muawad seimbang. Baik. Dalam dunia kerja juga seperti itu. Iwad dan muawad harus seimbang. Anda bekerja, lalu Anda dapat gaji. Jangan sampai ini diberikan sementara ini tidak ada. Nah, sebagai seorang karyawan, pekerjaan itu dibatasi dengan waktu, jam 8 sampai jam 16. Kalau ada kebijakan yang berbeda, Pak, sekarang karena WFH, ini dikembalikan kepada target. By target atau berdasarkan project. Kalau ada project, mangkat. Kalau tidak ada project, leren, gitu ya. Kalau ada project, kerjakan. Kalau tidak ada project, silahkan Anda kerjakan yang lain.
sah-sah saja asal itu tercantum dalam kebijakan. Dan itu bisa kembali kepada kebijakan kepala kantor yang bisa mengatur jam kerja bagi para karyawan. Sehingga kalau yang berwenang sudah menetapkan, karena kita WFH dan pekerjaan kita lebih fleksibel, maka kami minta jam 8 sampai jam 16 cukup siaga online. Tapi untuk titik-titik tertentu, butuh rapat malam, butuh ini, wajib untuk dihadiri. Selama siaga siang, jam 8 sampai jam 4 itu, siaga online, Anda boleh beraktivitas yang lain. Ya. Mau main sama anak-anak, atau ngantar istri belanja. Ya. Yang penting, kalau belanja WFH nggak boleh ya. Ya. Mall tutup. Yang penting pokoknya siaga online. Sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan, bisa langsung hadir. Insya Allah, selama itu jadi aturan, nggak jadi masalah. Yang jelas kita tidak mengurangi bagian muawwad. Prinsip kita bukan dalam rangka untuk mengurangi bagian muawwad, tapi kita mengukur sesuai dengan fleksibilitas yang berlaku. Nah, kalau sudah kembali pada kondisi normal, ya balik lagi kepada aturan normal. Karena itu ada sebuah kaidah yang mengatakan, idza dhaqal amru ittasa' wa idza ittasa'a dhaqa. Apabila ada perkara yang nggak normal, ittasa', maka dikasih kelonggaran. Kondisi nggak normal kenapa? Karena pandemi. Karena apa lagi? Karena ya cuaca yang nggak mendukung misalnya. Ittasa'a, maka dikasih kelonggaran. Wa idza ittasa'a dhaqa, dan kalau sudah kembali ke normal, dhaqa, maka kembali ke aturan yang sempit. Dhaqa itu berarti aturan yang mengikat tadi. Kembali normal. Idza dhaqal amru ittasa' wa idza ittasa'a dhaqa. Kalau suasana nggak normal, maka bisa dikasih kelonggaran. Tapi kalau sudah longgar, dinormalkan. Ini termasuk salah satu kaidah fikih ya, yang disampaikan oleh para ulama. Dan ini bisa kita gunakan untuk menjawab kasus pandemi saat ini, kira-kira suasananya bagaimana. Ya, kembali kepada kaidah ini. Wallahu a'lam. Ustaz, setelah khair, kalau diperkenankan ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Baik, kalau waktunya cukup silakan, Mbak. Nanti ada pertemuan antum. Nah, Ustaz, setelah khair. Baik, berikutnya kami perkenalkan Bapak Edi Stadi untuk dapat menyampaikan pertanyaannya, Bapak. Kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya bukan pegawai OJK, Pak Ustaz. Saya pensiunan, Pak Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi ada yang tertarik, Pak Ustaz. Ya, mungkin teman-teman juga punya pengalaman ya, Pak Ustaz. Ya. Ini dalam jam kerja, Pak Ustaz. Dalam jam kerja, terus ada lembaga lain yang meminta kita, ya, meminta kita tapi bukan secara pribadi, karena kita berkedudukan di lembaga di OJK katakanlah. Untuk apa? Untuk sharing ilmu, untuk sharing peraturan dan sebagainya. Nah, menurut Pak Ustadz ya, lembaga tersebut sudah terbiasa mungkin memberikan fee dan sebagainya, gitu ya, sebagai imbalan terhadap mengajar atau memberikan sharing tersebut. Menurut Pak Ustadz, sebaiknya diterima atau tidak diterima, karena ini ada dalam jam kerja pejabat tersebut, dan juga ini merupakan bagian juga dari tugas lembaga juga, mensosialisasikan, juga memberikan pencerahan dan pengertian kepada tentunya para peserta yang diundang oleh lembaga tersebut. Mungkin itu Pak Ustadz pertanyaannya, singkat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang karyawan sudah menjadi karyawan sebuah instansi tertentu, kalau menurut keterangan Imam Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, beliau menyebut karyawan ini telah dibeli waktunya oleh instansi tempat dia bekerja. Maka dia harus serahkan waktu itu untuk instansi tersebut. Sudah? Lalu beliau berhak untuk mendapatkan gaji dengan nilai tertentu bulanan.
sesuai yang disepakati. Maka selama rentang waktu ini, dia tidak boleh melayani klien yang lain. Kalau dalam masalah akad ijarah, jika kita rinci, ini juga sudah saya sebutkan di buku Fikih ASN ya. Jadi ajir itu ada dua. Ada ajir mushtarak, atau yang disebut juga dengan ajir am. Ini adalah karyawan, ajir itu karyawan atau penjual jasa. Lebih tepatnya penjual jasa. Yang sifatnya umum, mushtarak, adalah penjual jasa yang dia bisa melayani. Bisa melayani banyak klien dalam satu waktu. Kok bisa, Pak? Banyak seperti ini. Seorang penjahit, dia bisa melayani banyak klien dalam satu waktu. Saya datang, Pak, saya menjahitkan baju kayak gini. Diukur, saya pulang. Datang orang kedua. Bahkan bisa jadi kita datang bareng-bareng, antri. Dan dia layani semuanya. Kemudian semuanya dikasih janji. Pak, nanti jadinya bulan depan. Ini bulan tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Dia bisa melayani banyak klien dalam satu waktu. Supir angkot, dia punya trayek. Perjalanan dia dari Lebak Bulus sampai Sunter misalnya. Muter di situ saja. Selama rentang dia melakukan perjalanan ini, dia bisa melayani banyak penumpang. Orang naik, turun, naik, turun, naik, turun. Selama di rentang antara Lebak Bulus sampai Sunter. Dan itu diperbolehkan karena statusnya ajir am. Yang kedua, ada yang disebut dengan ajir khos. Penjual jasa yang khos. Penjual jasa khusus. Ini hanya bisa melayani satu klien dalam satu waktu. Karena ajir khos ini dibeli waktunya. Contohnya, Pak, misalnya karyawan. Selama seorang karyawan itu bekerja, dia dibeli waktunya oleh perusahaan. Sudah? Sehingga kalau ada sebuah instansi, dia punya stakeholder yang lain atau klien. Pak, klien ini minta sosialisasi. Maka A sebagai karyawan diutus ke sini sebagai delegasi. Lalu kalau klien ini bayar kemana? Jangan dikasihkan ke A, tapi dikasihkan ke instansi. Sehingga jadi pemasukan bagi instansi. Jika memang ini resmi dari negara, nanti klien boleh bayar, pemasukannya tidak boleh diberikan kepada A, tapi kepada instansi. Selanjutnya kebijakan instansi akan memberikan itu kepada siapa, atau dia jadikan sebagai bonus dan gaji tambahan untuk karyawan. Boleh. Tapi A datang atas nama instansi, bukan atas nama pribadi. Sudah? Kalau mau atas nama pribadi, berarti di luar jam kantor. A sudah selesai jam kantor. Jam 5 dia pulang. Lalu jam 8 dijemput orang untuk ngisi kajian. Sampai jam 9. Kemudian dia dikasih uang saku dari sosialisasi yang dia berikan. Dengan ilmu yang dia punya, insya Allah tidak masalah. Karena dia sudah bekerja di luar jam kantor. Wallahu a'lam. Jazakallah, Ustaz. Wa jazakallahu khairan ba'di. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Akhi Audi menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana menghalalkan waktu atau fasilitas kantor yang sudah terpakai untuk kepentingan pribadi, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada sebagian di antara jamaah yang sudah pernah memakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan kita ingin membersihkannya. Maka yang bisa dilakukan adalah Anda ukur kira-kira itu kalau dinominalkan jadi berapa rupiah. Misalnya, pakai mobil pribadi kantor. Kemana? Plat merah untuk piknik hari Ahad, Jakarta Bogor. Normalnya untuk sewa mobil 2 hari berapa? Ya, kalau mobil kayak gini, ini mobil kantor ya.
misalnya Innova, Ribbon. Nah, masih baru. Oh, biasanya kalau nggak 300 ya 250. Baik, Anda gunakan harga 300. Lalu Anda bayarkan. Kemana saya harus bayar? Sistem tidak menerima itu. Kalau sistem tidak menerima itu, berarti Anda kembalikan ke negara. Kemana, Pak? Baik, cara yang paling mudah adalah kembalikan untuk fasilitas negara. Fasilitas negara bisa bentuknya perbaikan jalan. Dan itu tanggung jawab negara. Perbaikan selokan. Fasilitas negara cukup banyak. Anda bisa kasihkan Pak RT atau siapa. Kalau Anda kesulitan untuk menemukan ini, maka Anda bisa berikan untuk fakir miskin. Karena fakir miskin termasuk orang yang berhak mendapatkan kesejahteraan dari negara. Itu yang saya pahami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Tausiah yang telah disampaikan, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga Amin. dan memberikan kebaikan yang berlimpah. Dan semoga kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu amanah dan mengamalkan ilmu yang telah Ustaz sampaikan pada hari ini. Amin. Selanjutnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Mustaqim. Semua Pak Edi. Terima kasih semua. Allahu yubarik. Salam. Pamit ya. Pamit nggih, izin nggih. Barakallahu. Assalamualaikum.